Halo, saya ketua dari Agam Clothing Store. Nama saya Ponto Waskito. NIM saya 1901530120. Saya dari Fakultas Teknik. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Marcellus Andanu Bima Mardika. Saya dengan NIM 1901530158 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi Teknik Informatika sebagai anggota kelompok dari PKMK Agam Clothing Store di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Jidan Rizky Wijaya, NIM 1901530130. Saya mahasiswa Universitas Trubang Semarang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini sebagai anggota dari PKMK Agam Clothing Store. Nah, oke. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ide usaha bisnis kami, yaitu Agam Clothing Store. Nah, oke. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ide usaha bisnis kami, yaitu Agam Clothing Store. Kami juga memiliki slogan yaitu Encourage Your Inheritance. Nah, berikut adalah anggota atau profil dari anggota Agam Clothing Store. Ide usaha kami muncul karena hasil riset kami bertiga. Kami melakukan riset di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Kami melakukan riset dari kalangan muda hingga orang tua. Ide bisnis ini mengacu pada usaha untuk menciptakan sebuah brand fashion sendiri. Dan menarik dari perkembangan bidang bisnis ini pun cukup menjanjikan. Terlebih lagi, masyarakat kini khususnya para kaula muda sadar akan pentingnya fashion dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memiliki rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek kami akan memulai ide usaha bisnis kami dari media sosial dan juga toko online. Karena pandemi ini, kami juga tidak bisa bertatap muka. Jadi lebih baik untuk menggunakan metode online. Rencana jangka pendek ini ditunjang juga dengan sistem pre-order. Jadi sistemnya pelanggan atau konsumen memesan terlebih dahulu, kemudian akan diproses oleh kami dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah 6 bulan berjalannya rencana ini, dan jika terlihat lebih baik, maka kami akan membuat beberapa produk terbaru. Setelah rencana jangka pendek tadi berhasil dilaksanakan, berikutnya kami melaksanakan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini kami memiliki ide untuk membuat produk selain kaos, yaitu jaket, sweater, dan hoodie. Setelah rencana jangka pendek ini memiliki prospek yang baik, kami akan merambah ke produk yang baru, yaitu di bidang sepatu. Oke, saya melanjutkan. Kan? Ya oke, saya melanjutkan Mas Ponto. Terima kasih Mas Ponto. Pemasaran. Di rencana pemasaran kami, seperti yang sudah disinggung oleh Mas Ponto, kita akan berbasis pada online based store atau bisa dikatakan juga sosial media, melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Bisa juga melalui WhatsApp. Bisa juga kita menggunakan media marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, dan masih banyak lagi. Dengan sistem seperti pre-order yang sudah disinggung sebelumnya. Ya, dengan menggunakannya sosial media atau media sosial sebagai tempat kita berjualan, itu dikarenakan di masa pandemi ini kami cukup berhati-hati, cukup
was-was untuk melakukan secara bertatap muka selagi sampai kapan kita di masa pandemi yang masih pasang surut kabarnya. Tapi kami juga tidak akan menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan menggunakan metode seperti bisa juga seperti COD, bisa juga seperti datang ke tempat untuk transaksinya. Oke, untuk tempat usaha, kami belum bisa menentukan karena adanya pandemi ini, dan juga karena masih ada beberapa hal. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan menutup kemungkinan, dan untuk tempat usahanya pasti kami akan pikirkan secara matang. Kami akan menggunakan rumah atau salah satu rumah sebagai markas istilahnya. Lalu untuk penjualannya akan secara tetap online dan akan melalui kurir atau juga bisa dengan via jasa pengiriman. Oke, untuk pembahasan saya kali ini akan menyinggung tentang bahan pokok produksi. Untuk kaos yang akan kami gunakan memiliki ketentuan tertentu. Kami akan menggunakan cotton comb 30S, tapi kami tidak akan kemungkinan juga menggunakan bahan kaos yang lebih premium, dan tentunya itu akan memakan biaya dan meminta harga yang lebih juga, ya, tapi dengan konsekuensi bahan dan kaos yang digunakan nantinya akan lebih premium kualitasnya. Oke, dengan sablonnya nanti kami akan menggunakan jasa percetakan sablon yang sudah kami pilih. Kami akan mencoba mengirit ataupun menghemat atau menekan biaya produksi kami dalam sablon, karena kalau kita menyewa ataupun membeli alat sablon itu tentunya akan menambah biaya, karena sablon yang digunakan nantinya bukan seperti sablon-sablon yang dijumpai seperti untuk menyablon kaos-kaos yang ada di pasar malam, bukan. Kita akan menggunakan sablon yang head press tentunya. Maka dari itu akan memakan biaya yang lebih bisa dibilang mahal, tapi juga kualitasnya sudah kualitas standar. Untuk desain yang kami usung tentu saja akan memadukan perpaduan kultur antara Indonesia dan kultur pop atau pop kultur yang ada di dunia, seperti bisa dibilang seperti pop kultur itu bisa diambil dari film, musisi terkenal, lalu ada komik, apa saja yang tergabung di dalam pop kultur itu. Dan untuk kultur Indonesianya, kami akan berfokus terlebih dahulu untuk kultur Jawa, karena kami untuk kultur itu akan seperti tematik tahunannya, rencananya. Oke, untuk packaging, kami akan memakai cardboard. Jadi itu akan berbentuk seperti box pizza yang kecil, lalu dalamnya kita masukkan kaos, dan tentu saja dilapisi semacam kertas, lalu di atasnya kita stok stempel ataupun stiker. Oke, kali ini saya akan meneruskan yang telah dipaparkan oleh Mas Marcellus Bimo Mardika. Kali ini saya akan membahas tentang filosofi. Apa sih itu filosofi? Filosofi itu adalah kajian masalah mendasar dan umum, yaitu biasanya tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai,
akal, pikiran, dan bahasa. Nah, pada filosofi pada PKM kita ini, Agam Clothing Store ini, kami memilih untuk mengusung dengan bahasa leluhur yang berarti memakai. Agem. Agem itu adalah bahasa, kalau bisa disebut bahasa Jawanya yaitu memakai, atau bahasa leluhurnya begitu. Eh, itu berguna untuk kedepannya itu generasi selanjutnya bisa belajar tentang kebudayaan leluhur mereka. Kita juga tidak semata-mata memilih filosofi tersebut, namun kita juga memikirkan manfaat apa yang ada di dalam filosofi tersebut. Lalu di dalam filosofi itu terdapat logo. Logo itu kita memilih lingkaran yang lingkaran itu tuh memiliki arti seperti kancing baju. Kancing baju lingkaran. Dan pewarnaan biru tua di dalam logo itu terinspirasi dari warna pakaian Abdi Keraton Yogyakarta. Ya biasanya kalau warga warga Abdi Keraton Yogyakarta itu sebagian besar itu memang warnanya biru dongker. Dan lalu yang terakhir di dalam logo itu adalah sebuah kalimat atau simbol dari usaha PKMK kita, Agam Clothing Store. Dan yang terakhir, di dalam logo Agam Clothing Store, itu kami menyelipkan sebuah slogan atau tagline yang sudah kami pikirkan matang-matang, yaitu encourage your heritage, di mana tagline itu mengusung kebudayaan kami yang lalu kami padukan atau kami kombinasikan dengan pop culture. Dan juga font dari Agem itu sendiri itu merupakan sebuah kombinasi font aksara Jawa. Aksara Jawa itu tulisan dari kebudayaan kami. Dan itu adalah salah satu implementasi kami untuk mengkombinasikan antara kebudayaan kami dengan pop culture. Begitu. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang berbagai logo yang tidak kami pakai. Di sini terdapat 4 logo yang tidak kami pakai karena alasan tertentu dan kami sudah diskusikan secara matang-matang. Untuk yang pertama, itu yang berwarna coklat dan bertuliskan Agem Latin, itu adalah pertama kali kami mendesain sebuah logo. Namun kami rasa logo itu kurang pas untuk dijadikan sebagai logo usaha kami. Lalu kami mendesain kembali ulang dengan mengusung sebuah ide menggunakan 3 kancing baju, di mana di situ 3 kancing baju itu menggambarkan 3 anggota kelompok kami atau 3 kepala anggota kelompok kami. Namun di situ juga kami mendapatkan sebuah kendala atau ketidakpuasan kami tentang logo itu karena mungkin terlalu formal
Lalu kami mengkombinasikan lagi, tetap menggunakan kancing 3, namun dengan desain yang berbeda, dengan warna yang berbeda juga. Tetapi kami juga tidak bisa puas dengan logo itu. Dan yang terakhir, kami hampir membuat logo yang sempurna bagi kami dengan menggunakan font aksara Jawa, lalu menggunakan tagline yang sudah kami buat, tetapi kami ingin memodifikasi yang lebih menarik lagi. Oke, kita lanjut ke sampel desain kaos yang akan kita buat atau produksi kaos yang akan kita produksi. Di sini kami menggunakan bahan kaos Combat 30S, di mana yang sudah dijelaskan oleh Mas Marcelos Bimo tadi. Kenapa kami menggunakan bahan tersebut? Karena bahan itu memang terbilang bagus dan dengan harga yang lumayan terjangkau, sehingga kami tidak keberatan untuk memproduksi dengan bahan tersebut. Nah, untuk dari sampel desain kaos ini sendiri, kami menggunakan desain yang simple namun elegan. Karena desain yang simple dan elegan itu sangat digemari oleh khalayak muda maupun tua sekarang. Lalu desain depan, kaos depan, kami memiliki sebuah judul di dada kiri. Itu desain judul dari kaos kita. Nanti di sini kita menggunakan sablon 3 macam, yaitu sablon polyflex, rubber, dan discharge. Di sini tapi kami lebih ke sablon polyflex karena memang polyflex itu sablon yang bagus dan tahan lama. Oke, untuk desain belakang kita akan mengusung desain gambar utama ya, gambar desain utama di belakang kita. Jadi di depan kita akan mengusung judul di bawah dada kiri kita, lalu di belakang itu kita memberikan desain utamanya seperti gambar atau tulisan atau sebuah quotes apa gimana, itu kita memberikan desain seperti itu. Oke, kita lanjut ke sampel packing atau kemasan packing yang akan kita buat. Dari kelompok kami atau usaha kami akan menggunakan kemasan atau packing itu menggunakan kardus. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok kardus gitu? Kami melihat bahwa kardus itu memiliki keunikan tersendiri, di mana untuk brand-brand lain menggunakan plastik yang saat ini plastik itu sangat tidak dianjurkan untuk pemerintah karena susah untuk memusnahkannya, sehingga kami lebih cenderung ke kardus yang mungkin ramah lingkungan, mudah terurai gitu, tetapi tidak meninggalkan nilai dari
kemasan itu tersendiri. Kami memakai kardus pizza. Nah, begitu tadi penjelasan tentang apa itu Agem Clothing Store, penjelasan awal mula terbentuknya Agem Clothing Store, terbentuknya logo dari Agem Clothing Store, dan juga slogan dari Agem Clothing Store. Sekian presentasi dari kami atau pengenalan produk dari ide bisnis kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.